Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang sistem transmisi otomatis. Ya, selanjutnya sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas kepada Rehan dipimpin dulu untuk kita melaksanakan berdoa. Pada Rehan, Bapak persilakan. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim Selesai. Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, mantap sekali. Beri aplaus buat kita semua. Baik, agar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, para peserta Bapak harapkan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Bapak harapkan semua berdiri. Garuda Pancasila. Ya, dimulai aja. Enggak ada lagi. Ya, pimpin. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, Tuh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Satu lagi kayaknya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih kepada peserta didik. Bapak harapkan duduk kembali. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Selanjutnya Bapak akan melakukan namanya absen ya, absen kelas. Kalian bisa melakukan presensi mandiri pada link yang Bapak tampilkan di presentasi. Coba dibuka handphonenya, dilakukan barcode pada link tersebut. Ya, Bapak kasih waktu 3 menit untuk melakukan presensi mandiri. Coba di-scan dulu, di barcode dulu.
Ada barcode. Hah? Bisa di barcode? Apa? Apa? Ih, liatin. Mana gua nggak bisa ini. Orang bisa gua. Ya, sambil melakukan presensi mandiri, Bapak minta semuanya berdiri semua untuk mengecek kerapihan kalian, atribut dalam pakaian berpak, baju dan sepatu serta celananya. Coba berdiri, dilihat dulu kerapihannya, dan barangkali kalau ada sampah tolong dipungut dulu, dibuang keluar. Di sisi kiri kanannya coba dilihat. Apakah ada sampah? Nggak ada, Pak. Nggak ada, aman ya. Yaudah duduk lagi. Coba cepat diisi presensi mandirinya. Sudah? Sudah semua absennya? Yang ini sudah semua? Ya. Apa perlu Bapak besarkan? Udah. Bisa? Ya, kalau sudah kita lanjut. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian. Walaupun hari ini musim hujan ya, tapi tetap semangat belajarnya ditingkatkan. Karena seperti kata pepatah, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Artinya apa? Ketika kalian berhenti belajar, jadi kalian itu tuh hanya mengingat masa lalu, dan ketika kalian terus dan terus belajar, atau ada pepatah yang bilang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi belajar itu adalah sepanjang hayat. Mau sampai mati kalian butuh yang namanya proses belajar. Ya, baik, selanjutnya ya. Jadi Bapak sekarang akan melakukan kegiatan pembelajaran tentang perawatan dan mendiagnosa sistem transmisi otomatis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama di situ ada peserta didik dapat mendiagnosis gangguan pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, dan observasi dengan kerjasama, teliti, dan rasa ingin tahu. Jadi nanti kalian ada berkelompok untuk melakukan diskusinya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis apa? Gangguan pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, dan observasi dengan kerjasama, teliti, dan rasa ingin tahu. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan gangguan pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, dan observasi dengan kerjasama, teliti, dan rasa ingin tahu. Yang keempat,
peserta didik dapat memutuskan perbaikan gangguan pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, dan observasi dengan kerjasama, teliti, dan rasa ingin tahu. Lanjut, yang kelima, peserta didik dapat memperbaiki kerusakan pada sistem transmisi otomatis melalui pengamatan, penggalian informasi, diskusi, dan termasuk praktikum dengan kerjasama, tanggung jawab, teliti, dan sesuai dengan buku manual atau buku pedoman reparasi yang ada di Honda. Yang terakhir, yang keenam, peserta didik dapat menguji hasil perbaikan kerusakan pada sistem transmisi otomatis melalui pengamatan, penggalian informasi, diskusi, dan praktikum dengan kerjasama, tanggung jawab, teliti, serta sesuai dengan servis manual atau SOP. Ya, jadi dengan tujuan tersebut, Bapak harapkan kalian akan melaksanakan yang namanya alur proses pembelajaran. Pada hari ini, Bapak akan menggunakan model pembelajarannya Project Based Learning. Ya, adapun alurnya, yang pertama penentuan pertanyaan mendasar dan mengamati. Jadi nanti Bapak akan melakukan mempresentasikan berupa video. Nanti kalian amati. Dan nanti langkah selanjutnya kalian analisis gangguan-gangguan yang terjadi pada video tersebut. Yang kemudian kalian membuat kelompok untuk melakukan diskusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di CVT tersebut. Terus yang keempat, nanti kalian melakukan praktek dalam hal perbaikan dan perawatan pada sistem transmisi otomatis atau CVT sepeda motor matic yaitu Honda. Dan yang kelima, sesudah kalian praktek, kalian nanti akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil laporan yang telah atau proyek yang telah kalian kerjakan ke teman-teman kalian semua. Sesudah kalian presentasikan, baru nanti yang terakhir, yang keenam, ada yang namanya mengevaluasi. Mengevaluasi itu berupa soalnya ada soal pretest dan soal posttest. Ya, sampai di situ paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, ini kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti kita akan melakukan yang namanya pretest. Ya, nanti sebelum kamu masuk ke tahap pembelajaran, Bapak pengen melihat seberapa jauh kemampuan kamu di awal pembelajaran ini. Untuk mengukur asesmen diagnostik, jadi nanti pengelompokannya Bapak melihat dari range nilai yang kalian dapatkan. Nilai yang tertinggi nanti jadi ketua kelompoknya. Paham? Oke, lanjutnya kalian nanti Bapak kasih masalah berupa video, kalian analisis gangguan pada sistem transmisi tersebut. Langsung yang ke berikutnya kalian nanti membuat sebuah kelompok diskusi dan kalian dibagi nanti beberapa 3 dan ada permasalahan-permasalahan yang harus kalian selesaikan. Yang keempat, nanti kalian terapkan permasalahan yang terjadi pada sepeda motor Honda, khususnya Honda Matic, kalian lakukan namanya perawatan dan perbaikannya pada sistem transmisi otomatis atau CVT. Nah, yang kelima, hasil dari laporannya tadi kalian buat sebuah project atau hasil karya yang itu nanti akan kalian kumpulkan ke Bapak berupa konten. Jadi nanti kita akan membuat sebuah video singkat, judulnya perawatan dan perbaikan sistem transmisi otomatis atau CVT. Ya, nanti tolong dibantu merekamnya dan ada yang melakukan prakteknya. Ya, sama-sama kita bekerja sama. Ya, nanti ada permasalahannya baru nanti kita melakukan diskusi. Dan yang terakhir mengerjakan soal evaluasi berupa post-test. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya. Adapun kriteria penilaian yang Bapak lakukan, yang pertama melihat kalian diskusi. Jadi dari diskusi itu Bapak melihat keaktifan kalian bagaimana, terus nanti Bapak akan membagikan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik untuk melakukan perbaikan. Terus ada penilaian evaluasi. Evaluasi ini berupa asesmen soal, ada soal pretest di awal tadi dan post test. Jadi untuk mengukur apakah kamu sudah berhasil pada pembelajaran hari ini
dengan melihat soal nilai dari post-test kamu meningkat dari pretest. Dan yang terakhir dari keterampilan kamu praktek. Nanti pas ketika kalian membuat project, itu kontennya Bapak nilai. Yang mana yang bagus, yang mana yang tidak, bagaimana nanti pengukurannya, pengukuran pada komponen CPT-nya menggunakan jangka sorong, itu juga nanti akan masuk dalam nilai keterampilan, nilai prakteknya. Ya, nah ini untuk minggu lalu, kemarin kita sudah melakukan yang namanya komponen-komponen pada CPT. Coba, masih ada yang ingat komponen apa ini? Yang I, ada yang tahu yang I apa ini? Apa Rehan? Fibel, ya. Fibel ini fungsinya untuk kapan? Untuk meneruskan, diteruskan apa? Ya, meneruskan gaya dari krek as menuju ke puli belakang. Ya, lanjut yang nomor yang A. Apa itu yang A? Ada yang tahu? Yang A? Hah? Apa? Yang A ada yang tahu? Crankshaft. Crankshaft. Fungsinya crankshaft apa, Yaser? Untuk menggerakkan? Ya, untuk menggerakkan bagian puli depan atau puli primary. Terus yang nomor yang B, apa ini yang B? Ada yang tahu yang B? Hah? Ini yang B. Itu yang biasanya ada buat dudukan roller apa? Hah? Rumah roller. Bahasa Inggrisnya nggak ada yang tahu? Apa? Drive pulley. Ya, namanya drive pulley. Ya, dia sebagai dudukan untuk roller tersebut. Terus coba Bapak ingin nanya, kampas ganda itu posisinya yang mana? Gambar yang mana? Apa? Yang nomor? 7 apa 8? 8 itu cloud outer. Yang F, yakin? Yang ini, yang nomor 7 yang G. Oke, sampai sini paham semua materi yang lalu tentang komponen dan fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pretest. Jadi Bapak ingin melihat kemampuan awal kalian sejauh mana tentang mendiagnosa dan perawatan pada sistem transmisi. Yuk, di barcode lagi dikerjakan, Bapak kasih waktunya 10 menit. Bisa. Namanya jangan lupa diisi ya. Nama kelasnya. Ya, TSM.
Ya, waktunya 5 menit lagi. Wah, jago kayaknya Rizky Maulana ini. Udah nomor 7 dia. Nah, ini baru nomor 4 nih, masih bingung nih. Mana Sel? Udah? Masih ada yang belum? Kavi udah Kavi? Sampai udah selesai? Udah? Errol udah? Man udah selesai Man? Dua lagi. Udah Ki? Ser udah? Ya. Udah semua? Udah. Hah? Udah selesai? Nggak bisa ya. Nggak ada suaranya ya, bentar. Coba ada
Ya, selanjutnya Bapak akan melakukan yang namanya kalian diminta untuk mengamati video. Cuman Bapak playnya di luar aja ya, tidak ada suaranya soalnya. Ini Bapak cabut dulu. Ya, kalian amati video yang ada di depan di laptop Bapak. Karena tadi tidak keluar suaranya. Jadi nanti pertanyaannya, mengapa kalian perlu melakukan yang namanya perawatan berkala pada sistem transmisi otomatis? Coba, ada yang bisa nggak? Sebelum kita nonton lebih lanjut, bagaimana kalian nanti melakukan perawatan berkala? Agar apa? Nah, apa Jay? Agar apa kita melakukan namanya perawatan berkala? Agar tetap apa? Performanya? Ya, terus menjaga apa yang dijaga? Kalau kita melakukan perawatan itu apa yang kalian jaga? Kursian. Yang kita lakukan perawatan apa? CVT. Terutama apa? Pada apanya yang kita lakukan perawatan? Ya, fibelnya, komponen-komponen yang ada di CVT tersebut. Jika terjadi fibelnya putus, apakah kalian tahu jika tidak melakukan perawatan? Nggak tahu kan? Jadi ketika kalian melakukan perawatan, kalian lihat fibelnya bagaimana kondisinya, retak apa tidak. Terus apa saja yang kalian cek nanti, rollernya atau enggak kampas kopling sentrifugalnya, kampas gandanya, mangkoknya, dan lain-lain. Ya, maka dari itu kita coba nonton video perawatan berkala pada sistem transmisi otomatis ini. Ya, di sini ada langkah-langkahnya juga. Tolong kalian praktikkan langkah-langkahnya seperti apa. Dan kuncinya digunakan kunci apa tadi itu? Universal. Ya, universal holder. Untuk alat special service toolnya. Untuk buka puli apa itu? Puli drive face-nya. Terus untuk melepaskan cloud outer menggunakan flywheel holder. Kalau yang tadi universal holder. Nah, periksa fibel bagian atas, samping dan bawah terdapat goresan atau retakan. Nah, nanti kalian akan melakukan yang namanya pengukuran lebar fibel tersebut pakai alatnya jangka sorong ya. Termasuk diameter roller nanti kalian ukur juga ya. Ya. Terus dibersihkan bagian baknya. Semua part-part komponen kalian wajib bersihkan agar untuk menghindari debu-debu kikisan dari kampas gandanya. Ya, sesudah itu selanjutnya kalian sesudah melakukan perawatan dan mendapatkan hasil dari perawatan tersebut, kalian pasang kembali komponen-komponen yang ada pada komponen sistem transmisi otomatisnya.
Ya, udah. Oh, ini udah masuk nih. Tadi ada mouse-nya nggak masuk nih. Ya, kita kembali lagi ke materi lagi. Nah, sesudah kalian mengamati video pembelajaran pada hari ini, apa saja langkah-langkah yang ada di tayangan video tadi? Coba, ada yang tahu? Langkah-langkah pembongkaran yang tadi sesudah kalian melakukan yang perawatan CVT. Coba, Yaser, apa aja tadi langkah-langkah pertama, Yaser? Hah? Ya, pembukaan apa? Membuka cover CVT. Menggunakan apa, Man? Kunci T8. Coba Jai, habis kunci T8 dibuka bak CVT-nya, terus langkah selanjutnya apa lagi Jai? Apa tadi Jai? Tadi alat spesial service tool-nya tadi yang paling depan. Apa tadi alatnya? Ya, universal holder. Yang dibuka apa tadi? Drive pulley yang depan, drive face-nya. Terus setelah dibuka drive face-nya menggunakan tracker atau universal holder, selanjutnya apa lagi ya, Han? Membuka pulley belakang atau drive and face. Nama alat special service tool-nya apa? Flywheel apa Nan? Flywheel holder. Terus sesudah dibuka, yang bagian drive face-nya ditarik. Langkah selanjutnya apa? Membuka V-bolt-nya. Oke, V-bolt-nya sudah terbuka. Terus yang bagian depan, yang rumah rollernya ditarik. Dah, sesudah rumah roller ditarik, sudah semua komponennya dibongkar. Terus kalian apakan lagi? Bersihkan. Ada diukur nggak? Ya, apa saja yang diukur? Coba Rizky Maulana. Hah? Ya, V-belt satu, terus rollernya, terus apa lagi? Ya, mangkok atau clutch outer, mangkok koplingnya ya. Terus satu lagi yang paling fatal itu kampas? Ya, kampas ganda atau kampas sentrifugal. Sampai situ paham? Paham. Agar kita bisa mengenali lagi tanda-tanda kerusakan apa sih yang terjadi atau gangguan apa saja yang terjadi di sistem CVT ini. Coba sebelum Bapak buka video selanjutnya, apa ada yang tahu? Tanda-tanda apa saja? Contoh misalnya yang pernah kamu alami, apa Rul? Geredek, ya, geredek ya. Biasa vario mah geredek kan? Kalau vario, coba apalagi selain geredek? Apa? Apa, Sir? Fanbel putus. Kan itu kan biasanya kan ya? Ya. Coba berapa kilometer fanbel itu biasanya kalau dari servis manual diganti? Hah? Berapa kilometer? Iya, fanbel itu tuh harus atau dilakukan yang namanya pergantian. Berapa kilometer? Hah? 20 hingga 40. 24 ribu, atau kalian ceklah setiap 12 ribu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak pernah melakukan pengecekan CVT atau fanbel tadi. Ya minimal kalian buka covernya di bak CVT. Ayo kita tonton videonya yang selanjutnya. Ini untuk mengamati tanda-tanda kerusakan komponen CVT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga pada hari ini saya diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada hari
5 hal permasalahan motor matic untuk bagian bak CVT yang sudah mengalami kerusakan. Nah, teman-teman semua, sebelum saya masuk pada intinya, mohon diluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk terus update video-video terbaru dari channel Jeksi. Teman-teman, hari ini yaitu informasinya tentang motor matic, yaitu tanda-tanda kerusakan di bagian bak CVT apa saja akan saya sampaikan buat teman-teman semua. Inilah informasinya buat teman-teman semua. CVT motor matic masuk dalam kategori spare part atau komponen slow moving. Artinya butuh waktu lama untuk mengganti. Hanya saja hal itu justru membuat banyak pengguna motor matic lalai menggunakan durasi tinggi dan minimnya perawatan. Ya, Justru membuat coba dilihat. Ini diameternya pada puli depan sama puli belakang. Untuk kemarin prinsip kerjanya, semakin besar puli di depan, ya maka puli di belakang semakin kecil. Itu pada saat kondisi seperti apa? Ya, posisi saat kencang atau posisi akselerasinya tinggi. Tetapi kalau saat keadaan langsam gimana? Saat idle. Beltnya yang di puli depan kecil apa besar? Ya, kalau saat langsam beltnya mengecil ya, yang di puli primernya, sedangkan yang di sekunderinya membesar. terjadinya kerusakan pada komponen yang lainnya. Berikut tanda kerusakan pada CVT motor matic yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah akselerasi motor tersendat. Awal gejala kerusakan pada CVT biasanya terjadi ketika mangkok kopling bermasalah, maka gejala yang timbul pada saat motor dijalankan pada putaran bawah atau putaran atas akan terasa tegang. Bahkan teman-teman bisa merasakan ketika motor berada di RPM putaran. Ya, seperti video di depan itu mangkok atau kampas gandanya itu mengalami kegerusan ya. Jadi nanti kalian ukur standarnya berapa, diameter kampas gandanya nanti berapa, dilihat ada terjadi pengikisan apa tidak. Karena rumahnya bak kopling tadi atau clutch outer itu langsung bergesekan dengan si kampas ganda. Kampas kopling tidak rata. Efeknya gaya cengkeram pada kampas kopling sentrifugal tidak optimal dengan meningkat loop losing apabila kerusakan terjadi pada permukaan mangkok. Pada kampas kopling tidak rasa, solusinya adalah mengganti komponen yang baru. Ya, jadi kalau mangkok kopling, mangkok ganda tadi harus diganti dengan komponen yang baru. Kau ulang lagi ya, ntar coba. Motor matic yang perlu diwaspadai dalam mengganti vibrasi pada putaran bawah, pos atau sudah sampai kerusakan. Nah, ini yang paling sering dialami ya. Apa? Rollernya peang atau apalagi hancur. Atau sudah sampai umur pemakaiannya. Biasanya jika hal ini terjadi akan terasa getaran atau vibrasi pada putaran bawah. Enggak lanjut ya. Kayak Bapak nggak slide show aja deh, di play aja ya. Lontar yang terjadi besar, Ya. maka roller yang terjadi harus Jadi roller juga butuh untuk membuat kalian akselerasi di awal buat tanjakan gitu. Karena dia tugasnya nanti yang akan mengembang. Termasuk rumah rollernya juga ya terkikis tadi. bisa bekerja secara maksimal dan normal kembali. Adalah bibel yang sudah mengeras. Komponen bibel dibuat dari bahan karet sehingga lentur. Namun bibel memiliki masa pakai. Jika motor matic sering digunakan, bibel
Ya, ini coba kita lihat bersama-sama. Biasanya fibel itu semakin lama dia semakin mengeras atau yang bahasa dibilangnya getas. Nah, kalian lihat nanti gejala awalnya sebelum fan belt tadi putus mengalami yang namanya apa ini? Retak. Iya, keretakan ya. Retak-retak di sisinya itu. muncul retakan. Jadi nanti kalian cek bagian atas, bagian bawah dan ukur lebarnya juga nanti. Maka seiring berjalannya waktu fibel bisa putus. Ya, ini seperti contoh di gambar analisisnya gangguan-gangguan yang terjadi pada fan belt-nya. Teman-teman gunakan merasakan akselerasi, terasa selip. Ya, coba ketika fan belt-nya putus, roda belakang bisa jalan nggak? Dapat? Enggak. Hah? Enggak ya. Jadi ngelos ya. Ya. Karena tidak ada yang namanya penghubung. Penghubung antara krup as bagian depan ke bagian as yang di belakang. Tidak seimbang dengan putaran gas. Teman-teman disarankan untuk mengurangi atau membagi fibel jika permasalahan tersebut muncul, segeralah diganti. Yang nomor 5 yaitu terdengar suara dengung dengan keras. Apabila ada suara dengung yang cukup keras dan di bagian gas CVT, hal tersebut terjadi karena di transmisi salinder. Hal itu bisa disebabkan karena bearing rasio yang sudah udah Ya, ini juga termasuk kerusakannya. Jadi gear rasio ketika suara CVT kalian kasar atau mendengung bisa jadi dari gear rasionya ini sudah haus atau kelahar bearingnya ya sudah oblak. teman-teman yang jarang mendapat kerusakannya. Ya, sampai situ udah paham apa saja yang tanda-tanda kerusakan pada CVT? Coba, yang pertama apa tadi? Hah? Yang fan belt getas atau putus. Terus apa lagi? Ya, rollernya peang atau pecah ya. Semakin lama kalian gunakan, kalau rollernya tadi sudah peang, lama-lama kan dia mengembang, menarik dari atas ke bawah, jadi pecah. Terus apa lagi? Yang ketiga, mangkok ganda terkikis. Terus apa lagi? Hah? Ya, suara mendengung. Terus terakhir tadi udah suara mendengung tadi di gear rasio. Kampas kopling kalau misalnya habis gimana? Coba di sini Bapak ada kampas kopling, kampas gandanya. Nih, ketika kalian nanti menemukan hal yang seperti ini, itu bagaimana tarikan di motor CVT-nya? Hah? Geredak ya? Buat jalan aja, buat tanjakan itu Bapak yakin nggak akan kuat. Karena dia pasti yang mangkoknya itu sudah beradu dengan mangkok gandanya sama kampasnya ini, itu besinya sudah ketemu besi. Ya makanya kalau besi ketemu besi biasanya gimana? Besi ketemu besi gimana biasanya, Sir? Iya, jadi dapat akselerasi nggak dia? Menjepit nggak dia? Hah? Enggak kan? Ya, jadi dia tidak dapat meneruskan akselerasinya pada gear atau gear reduksi atau gardan tadi dan diteruskan ke roda belakang. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Dari hasil video yang kalian amati tadi, Bapak akan membagikan yang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang sistem pemindah tenaga sepeda motor, yaitu praktek perawatan berkala transmisi otomatis. Nah, langkah awal kalian melakukan diskusi terlebih dahulu permasalahan atau proyek tadi yang sudah kita amati videonya tadi, masalahnya apa. Nanti kalian akan membuatkan yang namanya laporan. Laporannya berupa ini, nanti kalian lakukan diskusi, Bapak kasih waktu 10 menit. Nanti sesudah 10 menit, Bapak kasih kalian praktek ya. Sesudah kalian diskusikan 10 menit, nanti kita bentuk kelompok.
kalian melakukan yang namanya praktek selama setengah jam untuk menganalisis atau melihat gangguan-gangguan yang terjadi pada CVT sepeda motor yang ada di pit service ini. Ya, ini Bapak bagikan satu-satu. Satu orang nanti ada yang bagian video, satu orang nanti ada yang buat laporan, dan satu orang lagi nanti akan melakukan yang namanya praktek pembongkaran dan pemasangan serta melakukan yang namanya pengecekan dan pengukuran. Oke? Sampai sini paham? Paham. Coba dibagiin satu-satu dulu. Cukup, Mbak. Cukup. Ya. Ya, coba sebelum kalian melakukan diskusi kelompok, Bapak ingin membagikan dulu berdasarkan nilai asesmen tadi yang sudah kalian kerjakan. Ya, untuk Firman Maulana sama Rehan itu tidak bisa sekelompok. Jadi nanti berpisah ya, karena nilainya paling tinggi, jadi nanti membantu kawan-kawannya yang lain. Ya, dibagi sesuaikan dengan kelompoknya. 3 orang dibuat aja kayak lingkaran. Di sini 1, sini 2, dan di belakang 3. Coba kelompok 1 diketuai oleh Firman. Sini Man, buat 3 share, ayo dibentuk kelompoknya, dicari kelompoknya. Terus Rehan nanti kelompok sama siapa? Sahnan, Firman, satu lagi tadi siapa Bapak sebut? Rizky Maulana ya? Apa? Firman, kalau enggak deret aja, berarti Firman sama Hairul sama Dava. Terus Rizky Maulana sama Jaya sama Kafi, Sapei, maaf. Habis itu Rehan, Sahnan sama Yaser. Yuk dibuat 3 kelompok, kelompok kecil, lingkaran bundar aja. Yuk disusun bangkunya. Ya, ini kalian bisa belajar materinya dengan modul yang telah Bapak kirimin di grup WA kalian. Ini bukunya kalau ada yang mau lihat buat mencari pembelajaran atau komponen-komponennya. Ini ADV katalog. Tadi yang Git sama Scoopy udah diambil. Ya, sama aja kayaknya Vario ya. Ini stylo. Yang penting CPT-nya sama kayaknya stylo. Stylo sama kayak CPT-nya. Bitnya nih, yang penting CPT-nya aja. Nih, BPR-nya. Tuh BPR-nya ada. Ini stylo ya. Itu stylo ya? Stylo, di sini Genio. Satu lagi yang di kelompok 1 udah. Ya, perhatikan Bapak sebelum kalian melakukan diskusi kelompok. Waktunya 10 menit ya. Jadi kalian diskusi untuk mengisi yang pertama di sini ada nama ya, nama kelompok berapa, namanya apa saja. Terus nanti ketika kalian praktek itu coba dilihat di keselamatan kerjanya. Pilihlah pakaian yang benar-benar cocok sehingga tidak mengganggu pekerjaan Anda. Terus aksesoris gelang-gelang coba dicopot dulu, jangan dipakai untuk prakteknya. Terus jaga kebersihan pakaian Anda sewaktu pekerjaan, sebab oli atau kotoran pada pakaian Anda akan mengotori kendaraan. Terus pilih sepatu kerja yang mempunyai slot dan tidak licin. Pikirkanlah kendaraan yang akan diperbaiki di dalam garis style. Bersihkan segera setiap bahan bakar, oli atau gemuk yang tertumpah, dan bersihkan alat-alat hand tools, alat-alat prakteknya
tolong nanti sesudah dipakai dibersihkan kembali, terus ditaruh ke tempat semula, ditaruh ke raknya sesuai dengan yang kalian ambil sebelumnya. Ya, nah terus di D itu alat praktek dan bahan. Nanti kita sudah menyediakan unit sepeda motornya, bike liftnya, toolbox serta SST, dan nanti ada vernier kalipernya. Nah yang langkah yang E itu yang kalian nanti diskusikan, kalian isi bagaimana nama-nama komponennya, terus prinsip kerja transmisi otomatis. Nah sesudah kalian diskusi itu selesai, tanda-tanda gejalanya juga, baru kalian melakukan yang namanya praktek kerja untuk perawatan berkala transmisi otomatis. Sudah paham? Ada pertanyaan sampai sini? Hah, cukup? Ya, coba diskusikan dulu dalam waktu 10 menit. Apa? Bisa apa bos? Itu kan ada ini. Ntar kelihatan lagi bongkar. Soal apa aja dah. Ya di modulnya lihat, itu kan ada kan di modulnya di buku part komponen CPT-nya. Coba dilihat nama komponennya apa. Coba aja buka juga aja. Nanti kalau yang kampas ganda nggak Buka usah. juga. Ya tadi yang kayak kemarin aja. Ini ya, cari, itu ada sampai di- sini aja ya. Ya nggak usah bongkar yang bagian drive and face-nya. Ini waktu kita. Berarti prakteknya nanti Bapak kasih waktu 20 menit ya. Karena kita sudah ada sejam lebih. Ya untuk komponen-komponennya agar segera. Kalau udah bilang Bapak ya. Iya, Pak. Didiskusikan dulu. Nomor 2 tadi apa, Jar? Apa? Iya, ditulis satu-satu tuh. Ya. Udah? Ini mana? Nah, saat putaran langsam tuh di modul yang Bapak yang kirim kan ada itu. Coba dibuka, cek. Ada kata-katanya gimana. Yuk, ditulis aja. Yang nulis siapa? Yang bagian nulis Jaya. Ya. Ayo Jaya, kerjakan aja ya. Yang bagian tulis nanti Roger, Rizky Maulana bagian nanti pembongkaran. KPI nanti video ya. Buat kontennya, untuk pengumpulan proyeknya, hasil karyanya. Ya, praktek 10 menit cukup nggak? Presentasi ntar 10 menit? Cukup? Cukup, Pak. Presentasi prakteknya? Cukup ya? Udah semua? Ya. Udah semua? Oke? Udah selesai mengerjakan komponen-komponennya?
Udah semua? Udah? Kalau udah kita bisa langsung ke pengerjaan yang namanya prakteknya ya. Ya. Kelompok 1 di motor beat ya di tengah. Kelompok 2 di motor yang beat juga, Honda Beat yang di bagian ujung. Kelompok 3 Errol bagian yang Vario. Ayo dibersihkan, bersiap-siap, berdiri, diambil alat-alatnya. Ayo segera. Ayo. Dan ya lakukan nanti video konten. Nanti Dava buat videonya, langkah pembongkaran, ya boleh. Ntar pakai HP Rehan juga boleh. Dibuat konten videonya atau nanti minta bantuan sama teman yang lain boleh. Yuk, disediakan alat-alatnya. Sediakan alat-alatnya dulu, kunci-kuncinya. Ya, tolong Bang Dimas. Dimas sama Dimas. Hah? Panggil dia. Ya udah, nggak boleh duduk, jongkok pakai meja, kalau nggak pakai meja toolboxnya, coba disediakan, apa ya? Apa? Pakai L. Pakai kunci L? Enggak, dia T semua 8. L semua. Bang Dimas, coba minta ke Bang Dimas kuncinya. Kunci tidak ada. L bintang. Kuncinya pakai L semua. Ya. Coba kalian lakukan videonya, divideokan. Jadi nanti hasil karya kalian berupa video praktek perawatan sistem transmisi otomatis. Iya Pak. Ya, jangan sampai berantakan ya. Tolong dijaga baut-bautnya, kunci-kuncinya agar tetap bersih. Iya Pak. Ya, nanti jangka sorongnya tolong Manimas disediain alat ukurnya udah ada. Jangka sorong di pitnya. Untuk alat ukur apa? Gimana nanti? Hah? Ya, nanti diisi. Yang penting kita prakteknya nih, hasil karyanya kamu buat video. Nah, dibuka terus itu impact itu. Impact di Ya, tool 1 di KPI. Ya, ini nih. Hasilnya nanti diameter roller berapa kamu ukur, lebar belnya misalnya batas servis 18, terus hasilnya kamu ukur nanti berapa. Kalau batas servis yang V-bel itu kan dia mengecil. Jadi kalau kurang dari angka ini berarti dia jelek gitu. Kalau roller juga mengecil kan? Karena dia terkikis. Tapi kalau cloud outer atau mangkok ganda ini dia melebar. Gitu. Jadi diameternya harus besar dari ini. Gitu. Oke, ya lanjutkan. Satu-satu jangka sorongnya. Ya, kita lagi membuka cover CVT Beat Ya. EPI. Dia sudah terlepas. Bisa. Ya, videonya tetap jalan ya, pembuatan videonya. Yang kelompok 2 siapa yang buat video? Hah? Apa? Bearingan Kepala? 22, sok. aman ya. Udah kita. Di Itu dia ambil. Han. Dia ambil yang dicopot. Itu tuh dia impact minta lagu. Nanti analisis kerusakannya kalian tulis juga ya. Kerusakan yang terjadi, hasilnya bagaimana? Apa? Kunci apa? 22 tadi udah Bapak kasih. Ada Pak, udah kita ini doang, enggak ada apa lagi. Ya itu impact ada tadi kan, impact. Di sini kan ada impact 22 di sini. Ini 22 nih itu.
Ini dua-dua, nggak apa-apa. Ayo cepat. Ya mati. Baterainya coba ganti. Beda Pak, itu Pak bisa sih Pakai tanganan gear coba harusnya. Mas, ini dicas mas. Cas. Kalau pakai inian. Itu ada. Oke. Ya alatnya coba diterapin lagi, Nan. Alatnya Nan. Siapa yang pakai? Rul, pakai Rul. Apa? Iya ngomong aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar terlihat apa aja yang dibongkar gitu. Kalau itu bisa manual ya Rul ya? Iya. Bisa. Coba ditahan pakai batang sok biar nggak ini. Batang sok ada itu tadi. Mana masuk belum masuk kan? Itu udah pakai impact sama si itu. Udah. Ya, gabung aja videoin nggak apa-apa. Kalau gantengin tuh, coba videoin ini. Hasil karyanya. Hasil karya motor Beat. 14, 17 gitu. Boleh. Udah pakai buruan. Ya, dicek ntar hasilnya, gangguannya yang terjadi apa aja. Mau coba pakai impact kan? Ini impact noh. Sini dong. Bisa berapa? Biar satu anjir. Belakang dulu belakang. Kamu enggak? Ya, ayo agak dipercepat prakteknya. Ini yang buat video siapa? Yang kelompok 2? Coba kelompok 2 ditun videonya. Tuh, langkah pembongkaran dicek. Coba rumah rollernya diukur, jangka sorongnya dipakai. Iya, Pak. Berapa hasilnya, Nan? Tuan dulu. Ya, Nan, berapa hasilnya, Nan? Yuk, coba diukur. Hasil cut outernya ada, angkat langsung, Nan, nggak apa-apa. Coba 105 berapa teman? 111, 12. Santai Mas. 12 koma Hari kulit dong. masih saja 7. Ya, 112,7 ya diisi di LKPD nya. Isi videonya coba dilihat apa kerusakannya, jadi batasan gimana. Rollernya gimana, Sir? Hah? Bagus. Yang bagus? Baru. No. Masih bagus. Ngerecokin nih. Ngerecokin. Itu berapa gram? Ngerecokin nih. Ya, diameter kampas gandanya, kampas ganda, lebarnya, belnya. Yang dia udah nggak roller gantian gimana? Kampasnya berapa mili itu? Standarnya tadi berapa? Kampas 2 ya. Aman tuh. Belnya, lebarnya, bel. Iya. Ada keretakan nggak itu di video Dut? Kalau ada keretakan Dut. Namanya buka semuanya. Ini yang diurin. Ya, yang kelompok 2 udah mau selesai nih pengecekannya. Kelompok 1 gimana? Hah? Itu impact nih. Ini dipakai. Impact tadi mana? Sar. Nggak ditulis. Mairul. Impact udah, Rul? Udah, Pak. Ya, kasih kelompok 1. Cek. Kelompok 3 udah dianalisis? Hah? Keretakan V-belnya gimana? Diukur nggak, Pak? Iya, belnya diukur dulu lebarnya, terus retaknya dilihat posisi atas, belakangnya, dalamnya gimana tuh. Biar retak oh masih bagus. Tuh nanti hasilnya kamu buat, dipresentasikan nanti. Oh, berarti iya, Pak. Hasil itunya. Terus rollernya gimana? Ya, ukur. Berarti tulis di belakang sini boleh, Pak? Enggak, di sini ada isiannya di LKPD-nya. Nih. Lebar bel berapa nih? Oh, ini kan. Ya, ini belnya berapa? Diameter rollernya berapa? Diameter dong. Terus diameter die space-nya berapa? Coba baca, Man. Diukur dulu. Nggak bisa lagi. Ada 20-an, Man. Lebih, Man. Yang sama ya, Pak? Ya. 20. Kalau utamanya dulu baca, Man.
skala utamanya baca. Ini Bapak sambil menilai kalian ya hasil diskusinya, mana yang aktif, mana yang tidak. Kalau utama dua. Tebal. Tebal ini tebal. Kelompok 1 Rizky ya? Kalau utama Hah? Kelompok 1 ini Rehan. dua-dua pas. Jadi nanti yang bagus presentasi dan hasil prakteknya dari Word dari Bapak. Pas Dino dua-dua sama. Ada lagi sih yang sama nih. Udah nggak usah bodo amat aja. Yang kalau Farnier. Farnier mana? Farnier yang cari yang sama. Ini mana ya? Cari yang paling lurus. Dia. Udah nggak usah langsung ini. Langsung lor lah. Lur, berarti hitung dua dong. Satu aja. Katanya deh. Boleh. Iya. Ada cleaner, part cleaner nggak kita? Nggak ada ya? Pakai bensin aja ya? Hah? Ini rollernya seling pak, dihitungnya dua gitu. Rollernya Seling. Seling. udah seling. Iya. Dihitungnya berarti kok seling? Iya. Sa- Dioplos kan biar. Oh, iya diukur semua dua berarti. Yang selingnya berapa gitu? Oh berarti berapa ya? Gua waktu itu pakai 9. Itu yang Ya, yang aktif bertanya, yang aktif berdiskusi, nilainya bagus ya. Videonya dilanjutkan. ukur gimana dah? Nama komponennya apa itu? PI. Apa tadi PI? Namanya PI ini? RAM? Apa namanya? Batasnya 17,5. RAM flat. Itu kagak diukur. Terus yang karetnya Jangan mahal deh. slider. Batas servis itu 17,5. Batas servis. Iya. Berarti ini masih tebal tuh, masih di atasnya. Dia gua. Iya. Kan biasanya. Ya berarti berapa? 11, 12, 13, 14, 15. Ini berapa bicara? 20 ya? Datang nggak tuh nol? Ini 21 ya? Ini dua nih? Ini dua. Siapa? 20. Iya 20 kan? Biarin. 20 yang berarti ya? Satunya lagi ya? Ini satu lagi? Satu lagi di bawahnya aja? Iya. Tadi itu berapa ya? 9 atau 10 ya? Bisa kan goyang? Udah diukur. Kalau udah selesai melakukan 4 tahap pengukuran tadi, kita pasang kembali ayo. Yuk, kecepatannya Bapak lihat, siapa yang duluan prakteknya yang bisa. Lah ini nggak ditulis ya? Bosnya. Bisa ukur. Iya, hitung bosnya aja. Ukur. Iya ukur. Ici ini masang. Apa? Enggak apa tuh? Hah? 20 ya? Yang 05. Ini 02. Ya, udah baca skala itu aja, pertama ntar cari yang samanya gitu aja. Sampai 0. Ya. 0 berapa? Coba diukur berapa itu, coba lihat. Ini 2, 20. 1, 2, 1. Nah, Berarti ini berapa nih? 15, 16, 17. Nah, 17, cari yang sama. Nah, 17,5. Udah, gua tulis hasilnya. 17,5 mm. Ya, hasilnya gimana? Udah di sini gimana? melebih, udah berkurang ya batas servis? Rata. Ya. Yang Coba keretakannya gimana? rata. Ya. Nggak ada. Udah, kalau sudah, Berarti marollernya pasang kembali. Kalau udah selesai ukur. harus mari man. Bang ukur juga. Ini lu pegang ah, berdua ukur. Tidak bisa. Ini di atas itu. Mangkoknya, Cik. Ini ya. Iya. Ukurnya gak ya bang? Kampas ganda. Mangkoknya. Gimana? Di lebar gini. Lebar ya. 17, berapa itu? Nah, eta. Iya. 17,3. Itu apa rollernya? Berarti sudah berkurang, terkikis ya. Teman. Standarnya 17,5 ya.
Cuman toleransinya berapa? Berarti kan ada 0,02 udah habis itu. Udah? Kalau udah, yuk masuk ke langkah pemasangan. Sabar Pak, sabar Pak. Hah? Iya. Iya Pak. Drive pulley ya. Tujuh tuh. Tujuh rata tuh. 127. Yuk videonya tetap Pas jalan, ya? hasil pengukurannya juga. Apa lagi? Udah. 3 doang kan. Yuk dipasang kembali kalau sudah lakukan pengukuran semua. Videonya juga Masih beli dulu ini Mas. dikerjakan juga langkah pemasangannya bagaimana. Ntar aja. Pas pasang Terus nanti diuji hasil dari praktek yang kalian sudah lakukan. Apakah bunyinya bagus sabar ntar aja. atau malah terjadi problem? Sabar bos. Kan orang nih. Dikasih dulu. Apa gimana tuh? Coba begini caranya dong. Ini kan Keras dikit Pak. nih. Jadi ini ditahan, ini dibengkokin ke kanan gini. Ini tarik. Itu. Keras banget ya. Iya Pak. Pas Pak. 2000 nih Pak. Mau tarik mana? Udah bos. Tapi kompas gandanya masih bagus, Bro. Nah baru Pak. Baru. Nah, Karena itu bisa tuh RPM-nya kalau misalnya keras dia jadi masalah. Ya, kalau udah angka pemasangan dicoba tes uji video dong. hasil praktek kalian. Yuk. Iya bos. Mari mana? Ini bagus ya. Ini ada murah dong. Enggak ada. Langsung itu. Apaan sih tau gue pengering bisa ada murah ya. Iya aja. Enggak baca kalau impact itu pakai impact langsung. Pakai impact itu kan. Belum. Sedikit lagi ya. Yuk, dipasang yuk. Sama dites uji kinerjanya. Impact. Apa? Satu. Ya, Gimana? Langsung cek sana. ya waktu prakteknya bentar lagi nih. Belum dites uji. 5 menit lagi ada ya? Apaan sih? Nah, itu bos. Nah ini yang mana? 19 bukan? Dah. Orang ini. Masuk gak? Dah. Dah. Ini kayak gini. Balik kali langsung. Apa sih? Ini begini pak? Hah? Emang begini kan pak? Apaan itu? Emang begini kan ya? Dalam begini ya? Dalam. Iya. Kok gitu sih pak? Emang begitu pak? Iya. Ya lah. Emang begitu. Emang vario begitu ya. Vario begitu. Coba nyalain Jackson. Coba tes uji kinerjanya. Tes. Iya, di videoin hasilnya. Ya, berarti yang tercepat kelompok 3 ya. Kelompoknya Irul, Firman dan Dava. Aman? Aman cok. PPT-nya Aman pak. halus ya? Halus pak. Tidak ada problem ya. Kalau udah mantap, pasang lagi baknya. Impact cong. Buat nih. Ngelak. Ya, sesudah melakukan pemasangan alat-alatnya tolong dirapikan lagi. Yo, yang kedua kelompok siapa ini? Gampang. Lagu ini. Itu yang antong. Tuh, dia nggak bakal masuk man.
Ada masalah di CPT ya enggak? Jangan masalah pasang. Belnya bagus semua tuh. Iya 2. Masalah ini pecah mal regas gua. Iya bocor panjangan. Bocor gak? Nah itu bocor. Udah gua tambal. Tadi lu nggak lihat pas dibuka ke dempul. Dempul besi. Apa masalahnya, Ki? Apa? Enggak, itu pakai itu ya. Iya. Apa berarti? Itu udah nih. Kuncinya tuh. Udah kasih. Namanya apa dap? Sinematik lah. Udah, kalau udah dirapikan alatnya, Iya pak. disusun kembali ke tempat semula. Udah Ci bos. Depan. Dut, bawa alatnya Dut, biar di tim. Ya, bisa. Batuk jir. Anjay. Batuk dikit. Sar, alat ambil Sar. Taruh lagi tempat semula. Nyalain dulu. Nyalain. Rapiin kerja. Di motornya. Ya, kalau udah susun lagi alatnya dibalikan ke tempat kerjanya. Alatnya dibalikin tempat kerja. Man. Berangkat orang gimana ya? Lu kalau itu ngomong ceng. Nih Pak, kalau bunyi kayak gini apa ya? Mana? Di bawah ceng itu. Kreteng. Di bawah ceng kita mah buset. Orang ini ya. Di mesin ya? Ring sernya. Bisa jadi. Tipis ya. Kan biasanya Itu CPT ya enggak ya? Coba di itu. Oh iya, betul. Dah, kalau udah, yuk. Yuk kumpul lagi. Gak usah lu, gantian lah. Lu tanya. Nah, Pak, kerjain nggak Pak? apa? Ini dikerjain nggak Pak? Ya, ntar dikerjain, dipresentasikan. Yuk. Yuk, selanjutnya. Videonya dibikin sekarang. Videonya besok diupload ya. Dikirim nanti Bapak kasih linknya. Yuk, kelompok yang sudah selesai. Ayo kembali ke kelompok lagi. Berarti kalian kelompok 3. Kelompok yang sudah selesai, yang pertama tadi kelompok 3. Coba presentasikan hasil diskusi dari Lu gimana nih? laporan prakteknya. Ya, kan 1 tadi Rehan, 2 tadi si Rizky Maulana, 3 tadi Firman. Ayo kepada Firman, Bapak persilakan untuk praktek, presentasikan hasil dari praktek kamu tadi, perawatannya tadi. Perawatan dulu. Ini doang, bre. Ini doang. Ya. Ya, hasil prakteknya. Lah udah mau semua lu. Semua bos. Iya aja. Ya. Gimana kalau presentasi ya dimulai dulu, perkenalan dulu dan mau sampaikan ya. 1, 2, Yuk. 3. Assalamualaikum Ki, duduk Ki. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Ya. Saya Firman Maulana. Saya Hairul Iksan Pratama. Saya Davanur Julio. Ingin mempresentasikan hasil Dari praktek sini. dari praktek CPT. Ya.
Nanti kelompok satu menanggapi ya pertanyaan atau menambahkan. Ya. Pertama-tama dari ketebalan V-beltnya, tebal V-belt 22 mm. Ya. Terus kedua, weight roller ya, atau roller karena diseling hasilnya sama 20 mm. Terus Movable drive flash ya. hasilnya yaitu 24 mm. Ya. Terus clock outer atau mangkok ganda ukurannya batnya 127 mm. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 ya? Ya, kelompok 1 ada yang ingin menanggapi nggak? Kelompok 1? Ada yang ingin menanggapi? Hah? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita lanjut pada kelompok 1 untuk presentasi. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ayo, tepuk tangannya mana? Kayaknya mati lampu ya? Iya, Pak. Udah tulisnya panggung kalau buat aja. Ya, ayo. Pat. Tulis deh. Kelompok berapa ini sekarang? Kelompok 1 ya? Tulis dong. Kelompok 1 nanti kelompok 2 menanggapi ya? Ya, Pak. Ya. Ini yang di sini tadi. Cepat. Ya. Coba mau cerita satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Saya Syanan dari kelompok 1. Ini aja. Ya. V-belt. Ya. Iya, V-belt. Udah terus dulu komandannya, terus 2 roller. Yang pertama Iya, white roller. ada V-belt 17,5 mm. Roller. Terus ada roller No, movable drift face. Drift. movable drive flash 21,10 mm. Clock outer Clock outer. 21 mm. Dan driven fast spring 110 mm. Ya. Di sini. Coba kelompok kedua ada yang menanggapi? Apakah ada pertanyaan? Menghubungkan. Tidak ada. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk melakukan presentasi hasil prakteknya. Iya, ke udah nggak apa sih ya? Ke roda belakang. Udah nggak apa. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Black roller. Gua tadi buka gue. Di sini kita akan mempresentasikan komponen yang pertama kabel ukurannya 17,5 meter. Kagak ada demi Allah. Weight roller 13,8 mm. Oh iya, ada. Itu apa tuh? Berjaya. Apa udah Google. Spring 108 mm. Driven pace 33,92 mm. Ya, udah. Coba kelompok 3 ada yang mau menanggapi kelompok 3 atau menambahkan? Tidak ada Pak. Hah? Tidak ada. Aman semua berarti nggak ada gejala-gejala kerusakan yang di motor praktek kita? Nggak ada. Yuk. Kalau nggak ada, ditutup presentasinya. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Tangan. Ya, karena ini sudah mati lampu ya. Kan kita nggak ada niatan buat itu ya, listriknya padam. Coba untuk merefleksikan otak-otak kita melakukan yang namanya senam penguin dulu. Coba, ayo, asal agar kalian konsentrasi. Roger yang mimpin Pak. Yuk, dipimpin oleh Roger. Jar, maju Jar.
Ini, Kavi, ayo pimpin Pi. Kavi bagus dia kayaknya, ya sini Pi, pimpin Pi. Ya, bangkunya samping bangkunya disusun kembali. Ya, Kavi jadi untuk sini Pi, depan Pi. Ya, bangkunya disusun. Yo, dah majuan. Oke. Are you ready? Go, cepat. Yuk. Tips. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, Bapak juga ikut. Ya, yang serius ya. HP gue mana tuh? Coba deh. Kembali kok. Yuk, sekali lagi, putar. Kan gua terus ini. Iya. Apa lu? Ingat. Ini Kamu udah tahu? Kemarin udah. Yo, sekali lagi serius. Yo, sekali lagi berputar. Balikannya. Oke, terima kasih. Ya. Aku pindah. Siapa yang pindah? Oke, karena pelajaran kita sudah berakhir pada hari ini, Bapak ingin kalian melakukan yang namanya post test. Post test itu untuk melihat seberapa jauh kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini. Yuk, coba di barcode linknya dikerjakan dulu 10 menit kayak selesai. Soalnya sama kayak yang pretest. Kalau tadi pretestnya udah bagus, biasanya post testnya juga udah bagus. Yuk, coba di barcode linknya untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Kirim deh. Man kiriman. Kirim deh. Kirim. Kirim linknya ke grup. Hah? Bisa kan? Ya, coba duduk lagi. Tuh. Udah tuh. Majuin lagi. Hah? Hah? Apa? Ya, udah selesai pengerjaan tes. Nanti kita evaluasi hasil praktek kalian. Terus videonya nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kontennya tadi yang kalian buat proyeknya, hasil karya dari kalian itu diselesaikan nanti pada minggu depan. Ini yang tadi. Jadi hasil post testnya nanti sebagai
evaluasi pembelajaran bahwasanya pada hari ini kalian sudah berhasil apa belum mengingat tujuan pembelajaran tadi. Tahu udah nama komponennya? Tadi udah belajar itu. Apa namanya itu? Itu yang bentuknya plate ya. Plate tuh. Panjangan CPT itu N-nya 2 itu. Hah? Coba fokus. Kan tadi kita udah melatih konsentrasi kalian tadi joget pinguin, senam pinguin. Biar kalian fokus untuk mengerjakan post testnya agar mendapat nilai yang terbaik. Apa itu komponen apa? Iya. Mana man susah man soal yang post test man? Gampang man ya? Iya Pak, insya Allah. Udah? Nanti habis ini laporan prakteknya kumpulin lagi ke Bapak ya. Iya Pak. Udah semua? Belum Pak. Wah, pintar emang Rizky Maulana emang. Iya. Keren dia. Itu apa itu susunan? Pertama apa dulu tadi? Ya lampunya mati, panas aja, kipasnya nggak hidup ya.
langkah-langkah komponen ya. Iya. Ini udah pakai ini. Share. Ntar hasil refleksi bisa kan? Bisa. Ya, hasil praktek kita hari ini. Sampaikan. Ya, kalau udah kita akan evaluasi hasilnya. Refleksi ntar ya, refleksi hasil pembelajaran hari ini. Yuk, 2 menit lagi. Udah? Canon udah? CPU udah belum? Saya belum. Ya. Udah? Udah ada Pak. Udah semua? Udah. Ya, selanjutnya Bapak akan mengapresiasi tadi lembar LKPD kalian, tolong dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan di depan. Ini belum lagi. Lembar LKPD-nya dikumpulkan dulu. Kumpulkan semua, satu orang ya. Satu kelompok. Enggak, ntar dulu, coba. Sebelum mengumpulkan lembar LKPD, Bapak ingin menanyakan bagaimana hasil pembelajaran hari ini atau refleksi hari ini. Coba, siapa yang mau perwakilan? Apa yang kalian dapat sesudah pembelajaran hari ini? Coba, Rul, bisa Rul? Bagaimana mengamatinya? Ya, gimana Rul pembelajaran kita hari ini Rul? Refleksikan Rul. Hah? Ya, untuk hasil prakteknya bagaimana hasil prakteknya tadi? Tidak ada yang terjadi gangguan atau kerusakan? Seperti yang kita amati video tidak ada? Tidak ada, berarti lancar semua. Suara mesinnya gimana? Aman, Halus. Ya, baik. Karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, ya, Bapak akan merangkum hasil kegiatan hari ini. Kita mengenali namanya tanda-tanda kerusakan pada komponen CVT. Kita juga mendiagnosa dan melakukan perawatan berkala pada sistem transmisi otomatis. Untuk proyek hasil karya yang kalian bikin berupa konten video, itu minggu depan harus jadi untuk pengumpulannya. Tetapi berdasarkan asesmen atau penilaian yang Bapak lihat atau amati, itu kelompok yang terbaik adalah kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Coba tepuk tangan, yuk. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ya Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, harap dimaklumi. Sebelum itu, coba sebelum kita keluar atau keluar kelas, coba ketua kelas untuk pimpin berdoa sesudah belajar. Yuk, kepada Rehan, Bapak persilakan. Mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu di dalam hati mulai. Bismillah. Selesai. Ya, sekian mungkin dari Bapak. Sebelumnya Bapak berpesan agar pembelajaran pada hari ini dapat kalian terapkan atau kalian bagikan konten-konten video tadi ke teman-teman kalian atau ke penonton yang membutuhkan. Karena ya hasil karya atau proyek tadi sangat berguna untuk lingkungan masyarakat, baik itu untuk industri atau masyarakat-masyarakat yang ada di sekolah. Ya, harapannya kalian bisa
menciptakan hasil karya yang terbaik untuk masa depan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yuk, tepuk tangan. Dah, balik.